Jadi di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat awal hidup, itu terdapat seorang lelaki yang dimana dia memiliki ciri-ciri yang plek-ketiplek kayak Dajjal. Plek-ketiplek ini bahasa Arab. Plek-ketiplek. Jadi ada seorang lelaki, dia plek-ketiplek kayak Dajjal. Dan ada ciri-ciri padanya dan fenomena-fenomena padanya yang fix. Nih orang dibimbing sama syaitan. Dia dapat special guidance, dia dapat bimbingan spesial dari syaitan. Dan ciri-ciri fisiknya plek-ketiplek kayak Dajjal. Dia tumbuh besar di sekitar para sahabat radhiyallahu anhu, sehingga menimbulkan polemik. Di antara para sahabat ada yang yakin sampai sumpah-sumpah bahwa dia adalah Dajjal. Di antara sahabat ada yang gak yakin, karena ada beberapa ciri yang memang tak terpenuhi padanya. Kebayang gak? Dia tahu Dajjal di mana. Dia tahu bapaknya siapa, ibunya siapa. Serem gak nih orang? Dia tinggal bilang, itu kan gue. Hah? Serem gak nih orang? Tapi di waktu yang sama nih, nanti nih orang Yahudi, bocah Yahudi, otong, lahir di era Rasulullah SAW. Di waktu yang sama yang membingungkan adalah ada beberapa sifat yang dimention Rasul tentang Dajjal ternyata bertentangan dengan sifat yang ada padanya. Kesimpulannya nih, Dajjal kafir, dia nanti masuk Islam. Dajjal gak bisa masuk Mekah Madinah, dia haji. Ayo lu. Dajjal innahu aqim la yuladu lahu. Dajjal nih aqim, impotent, gak bisa melahirkan. Dia banyak anaknya, bahkan anaknya tabi'in besar, namanya Umarah ibnu Sayyad atau ibnu Abdullah Awsafi Ibnu Sayyad Al-Madani. Imam Malik rahimahullah berkata, la ya'dilu bihi ahad, nggak ada seorang pun yang menyainginya, li fadlih wa samtih, karena keutamaannya dan baiknya perangainya. Anaknya itu. Iya kan? Tapi ada ciri-ciri lain yang sifatnya fenomenal, fenomena alam yang beneran. Ini kalau orang nggak begini. Nah, ini kita akan bacakan beberapa riwayat untuk memberikan gambaran tentang Ibnu Sayyad ini. Namanya Safi. Namanya Safi. Ada yang katakan namanya Abdullah. Okay? Ibnu Sayyad Al-Yahudi. Nah, kita akan ceritakan tentang nih orang yang hidup di era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menimbulkan polemik dan kesimpulan yang berbeda di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan Imam Syaukani berkata, laqad Imam Syaukani rahimahullah muhakkik, dia kan muhakkik, peneliti. Laqad ashkala Amr ibn Sayyad 'ala an-nas hatta qila fihi kullu qaul. Tuh. Sungguh benar-benar perkara Ibnu Sayyad ini benar-benar membingungkan para manusia sehingga dikatakan padanya seluruh perkataan. Yang ini kesimpulan manusia banyak dan berbeda-beda gitu. Ibnu Sayyad. Pernah dengar? Dan ini di era Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang kayak gini. Kisahnya menarik. Kita lihat. Ibnu Sayyad kan gulaman Yahudiyan. Ibnu Sayyad ini seorang bocah Yahudi fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, di eranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Anaknya bernama Umarah ibnu Abdullah Awsafi ibnu Sayyad. Anaknya tadi kita katakan adalah seorang tabi'in besar rahimahullah, namanya Umarah ibnu Sayyad, yang memiliki keutamaan. Walakinnahu kan qalilal hadis, tapi hadis riwayatnya dikit, emang nggak banyak. Oke? Nah, bapaknya ini yang kita bahas, Ibnu Sayyad ini, oke? Bapaknya namanya Safi. Konon dikatakan namanya Abdullah min Yahudil Madinah. Wa qad sya'a bainan nas annahu huwa Dajjal. Telah tersebar kabar, beredar kabar di antara manusia bahwa dia itulah Dajjal, alladzi yakhruj fi akhir zaman, yang kelak akan muncul di akhir zaman. Wa huwa min alamat as-sa'ah al-kubra.
di antara bentuk ciri-ciri kiamat besar. Lima bihi min sifat tusyabih allati fid dajjal. Dikarenakan banyak sifat-sifat yang ada pada nih bocah sama seperti sifat-sifat yang ada pada Dajjal. Bal hatta yadhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu huwal masihud dajjal. Bahkan Rasul sendiri sampai level mengira dia adalah al-masih ad-dajjal. Lucunya lagi Allah nggak turunkan ayat lagi ngejelasin itu. Tuh, nggak ada keterangan. Kan kalau udah turun ayat, ada perkara nih membingungkan. Turun ayat, udah kelar urusan. Iya gak? Keterangan dari Allah. Ini nggak diturunin ayat. Walhasil kederun. Ya? Zain. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Muhammad ibn Munkadir radhiyallahu anhu. Dia berkata rahimahullah. Dia berkata ra'aitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yahlifu billah anna ibn Sayyad huwa ad-dajjal. Kata Muhammad ibn Munkadir, aku melihat sendiri Jabir bin Abdullah yani radhiyallahu anhu, sahabat nih, yahlif billah, dia bersumpah-sumpah atas nama Allah bahwasanya Ibnu Sayyad ono dia dajjal no. Begitu no. Salaf nih yang sumpah nih. Iya kan? Fakultu, Muhammad ibn Munkadir kemudian berkata, fakultu tahlif billah. Ya Syekh, kau sampai sumpah atas nama Allah? Kata. Jabir berkata, qultu na'am. Qal na'am. Dia berkata, ya, aku bersumpah atas nama Allah dia no dajjal. Wa qad ra'aitu Umar radhiyallahu anhu ya'lif billah annahu huwal masihud dajjal 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkirhu Nabi. Dan aku lihat sendiri Umar radhiyallahu anhu sumpah-sumpah bahwasanya dia no dajjal di hadapan Nabi waktu itu. Umar sumpah dan Nabi tidak mengingkarinya sama sekali. Dapat gak? Hah? Diriwayatkan dari Abil Ahwas, diriwayat Imam Hakim, dan Imam Ahmad rahimahumullah dari Abil Ahwas, an Abdullah ibn Mas'ud, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, li an ahlifa billahi tis'an annahu huwal masihud dajjal ahabbu ilayya min an ahlifa billahi wahidatan annahu laysa bihi. Aku sumpah atas nama Allah 9 kali bahwasanya Ibnu Sayyad itu al-Masih ad-Dajjal. Itu lebih aku pilih, lebih aku cintai daripada aku sumpah sekali atas nama Allah bahwasanya dia bukan Dajjal. Loh, maknanya kecondongannya kemana? Abdullah ibn Mas'ud kecondongannya, keyakinannya kepada bahwasanya iya fix dia Dajjal. Diriwayat Imam Muslim dari Nafi' rahimahullah qal, Nafi' cerita, Nafi' ini kan bujangnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Nah, dia banyak meriwayatkan dari Ibnu Umar. Nah, dia bercerita, kan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, Ibnu Umar radhiyallahu anhu sering berkata, kata Nafi', wallahi ma asyukku anna al-Masih ad-Dajjal Ibnu Sayyad. Demi Allah, aku tak ada keraguan sedikit pun bahwasanya Al-Masih Ad-Dajjal ono dia Ibnu Sayyad. Ibnu Umar emang punya ada hubungan khusus nih dengan Ibnu Sayyad. Suka ngisengin, entar digetok, entar apa, ada riwayat-riwayat. Emang paling penasaran. Ghiratan lidini, karena berangkat dari kecemburuan terhadap agama, yakni sangat membela dan menjaga agama dan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diusilin mulu sama Ibnu Umar. Radhiyallahu anhu. Dan ada cerita-ceritanya. Ajib. Para sahabat meyakini demikian dikarenakan memang terdapat beberapa sifat padanya yang sesuai dengan sifat Dajjal. Banyak sesuai, misalnya nih. Kita bacakan riwayat-riwayat yang menggambarkan tentang Ibnu Sayyad ini. Diriwayatkan ikhwati rahimakumullah oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nanti riwayat-riwayat ini banyak yang berulang-ulang, cuman dengan tambahan keterangan. Nanti saling melengkapi satu sama
lain, ya. Begitu kalau baca riwayat. Baca hadis seringkali dari jalur ini redaksinya cuma sebatas itu. Nah, hadis yang sama dari jalur yang berbeda ada redaksi lebih nih, ada redaksi tambahan. Ini mentafsirkan satu sama lain. Oke? Begitu kalau membaca riwayat. Zain. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia bercerita, "Inna imra'atan minal yahud," sesungguhnya seorang wanita dari golongan Yahudi, waladat gulaman, suatu hari melahirkan seorang baby boy. Gulam, bocah laki, melahirkan bayi lelaki. Mamsuhatan ainuh, matanya cacat sebelah. Toliatan, cacatnya sampai yang, tahu nggak, mata yang rada nongol gitu, rada nongol, cacatnya nongol mateng gitu. Oke? Nati'ah yakni muncul, seolah-olah keluar dari tengkoraknya. Fa ashfaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyakun ad-dajjal. Dari situ Rasul pun khawatir anak tersebutlah Dajjal. Gitu. Fawajadahu tahta qatifatin yuhamhim. Kemudian suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak tersebut sedang berteduh di bawah, ini kayak saung begitu, yuhamhim, dan dia lagi bergumam, ada begitunya tuh nih anak nih. Berarti beberapa tahun setelahnya ya, setelah kelahiran. Fa'adhanathu ummu. Maksudnya Rasul mencoba mau mendengar, taunya uminya teriak dari jauh nih. Uminya nih anak nih. Faqalat, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, wa hadza Abul Qasim, awas no Abul Qasim, no Abul Qasim." Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mendekatinya. Fa kharaja minal qatifa, akhirnya dia keluar dari saungnya, kabur. Ya? Satu hal, akhirnya Rasul berkata, "Ma laha qatalah Allah. Lau tarakathu labayyan." Kenapa sih ini wanita? Qatalah Allah, yani sialan bahasa kita. Qatalah Allah, sialan memang. Coba diemin tadi, labayyan, ketahuan dia tuh aslinya gimana. Gitu. Andai Rasul dapat mendengar apa yang diucapkan olehnya. Riwayat lain, diriwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Okay? Riwayat-riwayat tentang Ibnu Sayyad ini yadur, banyak beredar pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sama dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beredarnya pada mereka banyak. Okay? Abdullah ibnu Umar bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalaq wa Ubay ibnu Ka'ab ma'ah. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama Ubay ibnu Ka'ab. Qibalan nakhal allati fiha Ibnu Sayyad. Rasul menuju kebun kurma yang di situ ada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad lagi di situ. Hatta idza dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhl, dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kebun kurma itu, tafiqa yattaqi bi judhu'in nakhl. Rasul pun sedikit bersembunyi di balik batang-batang pohon kurma. Wa huwa yakhtil ay yasma' min Ibnu Sayyad. Dia mau berusaha sebisa mungkin mencuri dengar dari Ibnu Sayyad. Karena nih anak kalau kelihatan dari jauh, mana begitu no, ada begitunya nih bocah. Mana matanya begitu, serem gak lo? Coba tetangga lo. Kalau nggak pindah lo. Ada begitunya no bocah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pengen denger nih apa sih? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersembunyi, yakni menutupi badannya di balik batang-batang pohon kurma. Oke? Yattaqi bi judhu'in nakhl wa huwa yakhtil ay yasma' min Ibnu Sayyad syai'an qabla ay yarah Ibnu Sayyad. Dia berusaha sebisa mungkin untuk mendengar dari Ibnu Sayyad sebelum Ibnu Sayyad menyadari keberadaannya. Oke? Wa Ibnu Sayyad muttaji'un ala firashih fi qatifatin lahu fiha zamzamah. Ibnu Sayyad pada saat itu dia lagi selonjoran, selonjoran di saungnya, lahu, di saung miliknya tempat dia emang biasa duduk situ, fiha zamzamah. Dia ada zamzamahnya, ada jampe-jampe harupat. Gerak gede, gerak lompat. Ada begitu-begituannya tuh di mulutnya tuh. Ada begitu-begituannya no Ibnu Sayyad. Zain. Nah, ketika Rasul berusaha mencuri dengar demikian, ra'at Ummu Sayyad an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya
Sayyad ini melihat dari jauh ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi bi judhu'in nakhl, kelihatan Nabi bersembunyi di balik batang-batang pohon kurma. Faqalat ibnu Sayyad, teriaklah ibunya nih, ya Saf, tuh, ya Safi, namanya Safi. Ibnu Sayyad ini katakan namanya Abdullah, namanya Safi, kadang begitu. Ya Saf, ya, wa huwa ismu ibnu Sayyad, dan Saf itu namanya Ibnu Sayyad. Hadza Muhammad, awas tuh ada Muhammad. Fathara Ibnu Sayyad, akhirnya bangkitlah Ibnu Sayyad, sadar akan keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, lau tarakathu labayyan. Coba jangan dibilangin tadi, ketahuan tuh aslinya gimana. Gitu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya Ibnu Sayyad, ma tara? Wahai Ibnu Sayyad, apa yang sering kau lihat? Yakni dalam mimpimu. Apa yang sering kau lihat di dalam mimpimu? Ibnu Sayyad berkata, ya'tini ara haqqan wa ara batilan wa ara arsyan 'alal ma. Aku sering kali melihat hak, aku sering kali melihat batil, dan aku melihat arsy di atas hamparan air yang luas. Di mimpinya. Rasul berkata, khullit alaih. Dia ini dicampurin kabar-kabar batil kepadanya, dibawakan syaitan oleh kabar-kabar batil. Inna arsy itu kata Rasul, innahu arsya iblis, itu sesungguhnya arsy-nya iblis. Iblis menaruh arsy-nya di atas air, di atas lautan, di atas samudra. Arsy-nya iblis. Allah arsy-nya di, ya kan, Sidratul Muntaha dong arsy-nya. Dan di arsy-nya Allah pun di atas air, ada lautan lagi di atas. Oke? Ibnu Sayyad melihat arsy di atas air, seolah-olah dia melihat arsy-nya Allah, dibisikkan oleh syaitan demikian. Tapi kata Rasul, innahu arsya iblis, sesungguhnya itu arsy iblis yang kau lihat. Arahakan arabatilan, aku melihat hak dan melihat batil. Ya, ini kadang ada yang datang membawakan kepadaku kabar-kabar, ternyata nggak benar kabarnya, begitu. Ada yang datang kepadaku membawakan kabar-kabar, ternyata benar kabarnya itu. Arahakan wa arabatilan. Karena syaitan yaktatif, karena syaitan mencuri kabar-kabar gaib kan, mencuri kabar langit, mereka tumpuk-tumpukan, sedapatnya mereka mencuri, terus disambit sama bintang jatuh itu suhub. Disambit mereka ini, karena sejak kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama langit ini mahrus, dijaga dengan ketat. Dulu nggak segitu ketatnya. Para jin dengan mudah mencuri-curi kabar langit dan menyampaikannya kepada para wali-walinya, yaitu para dukun, penyihir dan lain-lain. Dulu tuh begitu. Tapi suatu saat para jin menemukan ternyata tidaklah kita numpuk mau mencoba mencuri kabar langit, kecuali pasti kita disambit sama sihab, yakni oleh api, disambit oleh bola api demikian. Kenapa? Ada apa ya? Kok ketat banget langit sekarang? Coba kalian keliling di muka bumi nih, jin musyawarah. Coba kalian mengeliling di bumi, cari berita, ada apa sih sebenarnya, kok susah bener sekarang nyolong kabar? Ternyata telah dilahirkan Nabi akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dijaga langit. Akhirnya setan dapat nyolong sedapatnya. Yakhlituhu bi mi'ati kadzbah. Kabar yang cuma sepotong ini dicampur sama syaitan, dimix dengan 100 kedustaan gitu. Dibawakan kepada walinya ini. Oke, perpanjangan tangannya di antara para manusia, para dukun, para penyihir dan lain-lain. Dapat ya? Oke. Itu maksudnya arahakan arabatilan. Aku kadang melihat perkara benar begitu, ternyata sebagaimana aku dapat kabarnya, aku melihat perkara ternyata nggak benar demikian, begitu. Khullit alaih atau lubis alaih, dia ini benar-benar ditipu, diperdaya dia nih, yakni oleh syaitan. Ya. Rasul berkata, ra'aita arsya iblis 'alal bahr. Hakikatnya yang kau lihat itu adalah arsy-nya iblis di atas lautan. Ya. Kemudian diriwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
Abdullah bin Umar bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya ibn Sayyadin fi ba'di turuqil Madinah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ibnu Sayyad di sebuah jalan di antara jalan-jalan kota Madinah. Oke? Wa huwa ghulamun qad nahazal ihtilam. Dan pada saat itu usianya Ibnu Sayyad qad nahazal ihtilam, udah hampir baligh. Nahaz yani qarub. Udah hampir baligh, usia remaja yang hampir baligh. Oke? Inda utum Bani Mughalah. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahra biyadi. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam memukulnya di punggungnya, yakni menepuk Ibnu Sayyad di punggungnya, ditangkap begitu. Oke? Tsumma qala, kemudian Rasul berkata kepada Ibnu Sayyad, "Atashhadu anni Rasulullah?" Begitu Rasul berkata kepada Ibnu, apakah kau bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah? Ibnu Sayyad menjawab apa coba? Asyhadu annaka rasulal ummiyin. Aku bersaksi bahwasanya kau adalah rasul bagi para ummi, bagi para kaum buta huruf, yakni bagi para bangsa Arab. Ini konsep keimanan Yahudi. Yahudi telah mengetahui akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitabnya, dan mereka menunggunya. Ternyata munculnya bukan dari garis keturunannya, dari Isaac, bukan, tapi dari Samuel, dari Ismail, di bangsa Arab. Daripada mesti mengakui nabi yang bukan dari garis keturunannya, mendingan dia jilat lidahnya semua, dia jilat ludahnya semua yang dulu dia mengatakan dan membanggakan bahwa Rasul akan datang. Dia memilih untuk mengingkari dan kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian kafir totally bahwasanya Rasul bukan Rasul, ya, bahwasanya Muhammad bukan Rasul. Sebagian kafirnya nanggung. Mereka mengimani, iya Muhammad emang utusan Allah benar, tapi emang utusan hanya bagi orang-orang Arab saja. No, bukan buat kita orang Yahudi. No. Rupanya mazhab ini yang diyakini oleh keluarganya Ibnu Sayyad awalnya. Asyhadu annaka rasulal ummiyin. Aku bersaksi bahwa kau adalah rasulnya bagi para kaum yang buta huruf, yakni bagi para bangsa Arab. Para kaum Yahudi menyebut kaum bangsa Arab sebagai ummi karena tidak diturunkan kitab pada mereka. Oke? Adapun bagi kaum Yahudi diturunkan kitab dan mereka terlatih untuk membaca kitab. Pada bangsa Arab nggak pernah diturunkan kitab dan mereka banyak yang tidak bisa baca, buta huruf. Makanya kaum Yahudi bilang bangsa Arab ini al-ummiyun. Oke? Kata Ibnu Sayyad, asyhadu annaka rasulal ummiyin. Ya, aku bersaksi bahwa kau adalah rasul bagi para bangsa yang buta huruf. Oke? Kemudian Ibnu Sayyad berkata, atashhad anni Rasulullah? Ibnu Sayyad ngomong ke Rasul, apakah kau bersaksi aku utusan Allah? Ini kebayang gak Jal, tetangga lu begitu? Apakah kau bersaksi bahwa aku utusan Allah? Begitu no, berani dia nanya gitu. Farafadha Rasul akhirnya, amantu billah wa rasulih. Aku bagaimanapun beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul nggak langsung mengingkari, enggak kau bukan utusan, nggak begitu. Soalnya lagi pengen ngorek dulu. Tapi pokoknya amantu billah wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan utusan yang manapun aku beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nggak mau ngingkarin dia dulu nih. Oke, karena apa? Karena pengen ngorek dulu nih, ya kan? Kemudian Rasul berkata, madza tara? Apa yang sering kali kau lihat? yakni dalam mimpimu atau di alam bawah sadarmu. Qal ya'tini shadiq wa kadhib. Kadang datang kepadaku makhluk membawakan kabar ternyata benar. Kadang datang kepadaku membawa kabar ternyata dusta. Gitu. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, khullita alaikal amr, sungguh dikusutkan perkara bagimu, dimix sehingga kau keder, yakni diperdayang kau nih hakikatnya oleh syaitan. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, inni qad khaba'tu laka khabi'an, sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu darimu. Yakni bisa nggak kau tebak apa yang aku sembunyikan? Paham nggak?
Rasul menyembunyikan sesuatu nih dari Ibnu Sayyad. Kira-kira bisa nggak kau tebak apa yang kusembunyikan? Rasul waktu itu menyembunyikan, perhatikan. Rasul menyembunyikan ayat di antara ayat-ayat Allah. Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Waspada dan siap-siaplah hari di mana langit akan datang dengan gumpalan asap yang begitu tebal. Oke? Surat Dukhan, surat asap. Fartaqib yaumas ta'tis sama bidukhanin, tuh dukhan, smoke, asap. Oke? Mubin. Dukhan, ingat dukhan, oke? Inni khaba'tu laka khabi'an. Sesungguhnya aku menyembunyikan sesuatu darimu. Ya, ini bisa nggak kau tebak? Kepada Ibnu Sayyad ditanya begitu. Oke? Tahu Ibnu Sayyad jawab apa? Fakal Ibnu Sayyad, huwa duh. Kau menyembunyikan duh. Ingat gak tadi? Syaitan kalau nangkep kabar-kabar gaib, dia nangkepnya sepotong, disambit, sepotong, disambit. Nah, dukhanin mubin itu duh. Dapat ya? Berarti nih anak bener-bener well guided nih, dibimbing dengan baik sama setan nih. Dapat ya? Huwa duh. Yang kau sembunyikan nih duh. Yani bidukhanin mubin, dari fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin. Bebe, lu tanya coba anak lu, kali dia bisa jawab nggak lu? Waduh gini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikhsa lam ta'du qadra. Syuh, gitu kata Rasul. Sungguh kau takkan lebih daripada kadarmu. Ya, ini kadarmu segitu aja udah, nggak bisa lebih. Kalaupun ada kabar gaib sepotong gitu, dia nggak bisa lebih kau. Oke? Faqala Umar radhiyallahu anhu. Di situ ada Umar. Ah, tahu dong tawaran Umar. Konsepnya kemana? Iya kan? Ya Rasulullah, idzan li adrib unuqah. Ya Rasulullah, dikadek beheungna ku aing. Biar aku sabet lehernya ya Rasulullah. Langsung begitu aja Umar mah radhiyallahu anhu, mainannya leher loh. Baik-baik. Idzan li adrib unuqah. Biar aku, izinkan aku untuk sikat lehernya ya Rasulullah. Yani chop. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iyakunhu falan tusallat alaih." Apabila emang beneran dia dajjal, maka bagaimanapun kau takkan kuasa menghadapinya. Karena yang ditakdirkan membunuh dajjal bukan engkau, tapi Al-Masih yang satunya. Al-Masih yaqtul Al-Masih, di Mesiah. Oke? Yang kill di Mesiah, bukan engkau. In yakunhu falan tusallat alaih. Apabila emang beneran juga dia dajjal, maka kau takkan punya kuasa juga untuk membunuhnya. Wa in lam yakunhu, dan kalau bukan dia, fala khaira laka fi qatlih, maka tak ada kebaikan bagimu untuk membunuhnya. Yani di sanad lain dikatakan fala, yani enggak boleh kau antaktul rajulan mu'ahadan, kau enggak boleh membunuh seorang mu'ahad, yani seorang kafir yang punya janji keamanan, dan enggak boleh main sikat aja dengan dugaan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zain. Dapat kita lihat kebingungan yang terjadi di sini. Sampai-sampai para sahabat banyak yang bersumpah-sumpah bahwa ia adalah Dajjal. Dapat kita lihat di antara para sahabat yang begitu yakin dan sumpah dia adalah Dajjal, ada Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ini orang-orang nggak nanggung. Ya. Bahkan Hafsah radhiyallahu anhu juga dia khawatir bahwasanya Hafsah radhiyallahu anha ummul mukminin, empoknya Abdullah, kakak wanitanya Abdullah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kejadian yang menarik di sini nanti. Oke? Ada riwayat yang saling melengkapi satu sama lain dan menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi beberapa kali, gitu ya. Diriwayatkan Imam Muslim dari Nafi',
rahimahullah, anna Ibnu Umar, suatu hari Ibnu Umar laqiya Ibnu Sayyad fi ba'di turuqil Madinah. Suatu hari Ibnu Umar papasan sama Ibnu Sayyad di salah satu jalan di antara jalan-jalan kota Madinah. Faqala lahu qawlan aghdabah. Tahu-tahu Ibnu Umar mengatakan perkataan yang membuat marahnya Ibnu Sayyad. Fantafakha hatta mala'as sikkah. Akhirnya Ibnu Sayyad marah dan kemudian akhirnya tiba-tiba mengembang tubuhnya sampai memenuhi jalanan. Sikkah yakni jalur antara rumah dengan rumah yang tempat manusia lewat. Sikkah. Oke? Say alley, dikasih gang. Oke? Dia marah, tiba-tiba membesar tubuhnya sampai menuhin gang, sampai nutup gang. Ada nggak orang begitu? Tapi yang riwayat ini Imam Bukhari sama Muslim, mau kata apa lo? Begitu no. Di sanad lain dikatakan di sanad lain Ibnu Umar berkata, "Fanakhara ka'ashadda nakhiri himarin sami'tu." Tiba-tiba dia meringkik dengan suara ringkikan keledai paling buruk yang pernah aku dengar. Tuh bersuara begitu, ngikok, ngikok. Pernah dengar keledai bersuara? Nggih, dengan suara ringkikan keledai paling buruk. Fadakhala Ibnu Umar ala Hafsah. Akhirnya Ibnu Umar mampir ke rumahnya Hafsah, ke rumah mpoknya radhiyallahu anhum, ya. Waqad balagha hadzalik, dan kabar itu telah sampai kepada Hafsah. Faqalat lahu, Hafsah pun ngomelin dia, tegur. Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ma aradta min Ibnu Sayyad, lu ini mau apa sih sama Ibnu Sayyad? Ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tidakkah kau tahu bahwa Rasul juga sendiri berkata sallallahu alaihi wasallam, innama yakhruj min ghadbatin yaghdabuha, sesungguhnya Dajjal kelak muncul dari sebuah murka besar yang terjadi padanya. Tuh. Di riwayat lain, Ibnu Umar pun radhiyallahu anhu di waktu yang lain bertemu lagi dengannya. Qal falaqituhu luqyatan ukhra. Kemudian di kesempatan lain aku ketemu lagi sama Ibnu Sayyad. Ibnu Umar kalau udah ketemu Ibnu Sayyad, ini dia nih, gitu dia, ini dia. Okay? Ketemu lagi di kesempatan lain. Waqad nafarat ainuh, matanya makin parah, yakni makin muncul terus bengkaknya gitu, kayak memar begitu, nambah parah matanya. Oke? Okay? Faqal, Ibnu Umar berkata, mata fa'alat ainuka ma ara, kapan terjadinya tuh matamu sampai kayak begitu tuh sebagaimana yang aku lihat? Ibnu Umar nanya dong, iya kan? Kata Ibnu Sayyad, la adri, aku nggak tahu. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, la tadri wa hiya fi ra'sik, kau tak mengetahui kapan itu terjadi padamu padahal itu ada di kepalamu. Yang itu barang udah kayak jauh bener, apa lu nggak tahu kapan kejadian? Kata Ibnu Sayyad, insyaallah khalaqaha fi 'asak hadhihi wa la tadri. Apabila Allah kehendaki, niscaya Allah akan menciptakan mata di tongkatmu ini dan kau tak menyadarinya. Ibnu Umar lagi megang tongkat nih. Oke? Okay? Udah gitu? Qal fanakhar ka ashaddi khimarin sami'at. Fazah. Tiba-tiba nih Ibnu Sayyad meringkik dengan ringkikan keledai begitu, yang paling buruk yang pernah aku dengar. Faza'ama ba'du ashabi. Nah, sahabat-sahabatku, yakni murid-muridku, maksudnya mereka pada bilang katanya, anni darabtu, bahwasanya katanya aku memukul dia, memukul Ibnu Sayyad dengan tongkatnya itu, biasa kanat ma'i hatta takassarat, sampai patah-patah tuh asa tongkat ini dipakai gebuk Ibnu Sayyad sampai patah-patah. Wa amma ana fa wallahi ma sya'urt, adapun aku sendiri, kata Ibnu Umar, demi Allah aku nggak sadar kalau aku mukul dia. Begitu loh. Segitunya aja. Ada lebih spesifik lagi riwayatnya. Oke? Okay? Di riwayat lain Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketemu sama Ibnu Sa'id fi sikkah min sikkahil Madinah, di dalam sebuah jalur dari jalur-jalur kota Madinah. Fasabbahu Ibnu Umar. Singkat cerita, akhirnya Ibnu Umar pun mencercanya. Oke? Okay? Waqa fi, mencela-celanya.
Akhirnya dia marah, fantafakha hatta saddat tariq. Akhirnya dia marah, meringkik dengan ringkikan keledai, kemudian mengembang tubuhnya sampai menutup jalanan. Melihat kondisi itu, fadarabahu Ibnu Umar bi'asa. Akhirnya melihat kondisi ini, digebuk sama Ibnu Umar pakai tongkatnya. Oke, bi'asa fasakan. Akhirnya berhenti nih, nggak ngembang lagi setelah dihantam sama Ibnu Umar radhiyallahu, nggak ngembang lagi nih. Hatta taunya kembali fantafakh, terus dia berkembang lagi. Fadarabahu Ibnu Umar, dihantam lagi sama Ibnu Umar bi'asan kan ma'ahu hatta kassaraha alaih. Digebuk lagi sama Ibnu Umar sampai tongkat tersebut patah untuk gebukin dia. Faqalat lahu Hafsah. Nah, di situ Hafsah radhiyallahu anha berkata kepada, "Ma sya'nuk wa sya'nuh, ma yuli'uka bih." Apa sih urusanmu dengannya? Apa yang membuatmu yuli'uk bih? What made you obsessed? Apa yang membuatmu terobsesi banget sih sama dia? Ana sami'at, bukan kau juga telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innama yakhruj min ghadbatin yaghdabuha." Sesungguhnya kelak ia muncul dari sebuah amarah yang terjadi padanya. Ya ini jangan lu pancing-pancing deh, gitu. Ibnu Umar bukan bully. Cuman emang berangkat dari pembelaannya terhadap agama dan yakin emang dia ini Dajjal nih, udah deh kita getok deh sekarang deh. Mumpung kita masih ada. Gitu. Oke, bukan jahat. Cuman emang iseng aja. Greget. Itu ada di zaman Rasul. Pernah dengar kisah Ibnu Sayyad ini? Pernah dengar? Hah? Wallahu alam, Ibnu Umar ketika melihat fenomena aneh tersebut, yakni manusia ngembang nih, seolah ia semakin yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Karena common human being, manusia biasa, nggak mungkin begini. Makin yakin dia adalah Dajjal. Ia pun menghantamnya dengan tongkatnya berkali-kali. Oke, karena dengan keberaniannya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari kejadian-kejadian demikianlah Ibnu Umar sampai begitu yakin dan sumpah-sumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Namun yang membingungkan lagi, yang lebih membingungkan lagi adalah bahwasanya Ibnu Sa'id ini atau Ibnu Sayyad ini kemudian dia berislam. Bahkan pergi berhaji bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Dan dapat difahami bahwa kejadian ini pasca meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia berislamnya pasca meninggal Rasul, berarti tidak terhitung sahabi, kehitungnya tabi'i. Ya? Nah, kisahnya dari Jabir radhiyallahu anhu lucu lagi nih. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Rada panjang sedikit kisahnya. Bukan dari Jabir, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Kharajna hujjajan aw ummaran." Kami suatu hari berangkat berhaji atau berumrah, oke? Okay? Wa ma'ana Ibnu Sa'id, dan yang diantara orang yang berangkat bersama rombongan kita nih ada Ibnu Sa'id, jadi Ibnu Sayyad. Oke? Okay? Fanazalna manzilan fatafarraqan nas. Akhirnya kita berhenti di sebuah tempat istirahat, oke, di jalanan. Akhirnya para manusia pun menyebarlah mencari tempat untuk istirahat masing-masing. Oke? Wa baqitu ana wahu, bersisa akhirnya di situ tinggal aneh berdua doang sama Ibnu Sayyad. Nah, lu. Oke? Kata Abu Sa'id Al-Khudri nih, waduh, gue berdua doang nih sama dia. Kata dia, fastauhashtu minhu wahsyah syadidah mimma yuqal alaih. Aku pada saat itu benar-benar ketakutan banget dari kabar-kabar yang beredar tentang dia. Mana gue berdua doang gitu. Iseng, dia iseng, kalau kata orang Betawi iseng takutnya nih ya. Wajah bimata'ihi fawada'ahu ma'mata'i. Akhirnya Ibnu Sayyad pun datang membawa barang-barang bawaannya. Dia taruh barang-barang bawaannya di dekat barang-barang bawaanku. Berarti dia mau duduk dekat gue sini kan. Waduh.
Akhirnya dia berkilah nih. Akhirnya dia berkata nih, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Falau wada'ta tahta tilka syajara innal harra syadid. Falau wada'ta tahta tilka syajara." Qal faf'al. Sesungguhnya nih panas lagi luar biasa. Aturan barang-barangmu mendingan kau taruh di bawah pohon itu tuh, adem. Maksudnya biar lu sono deh, gitu. Akhirnya dia pun menurutinya. Dia pindahin barang-barangnya, ditaruh di bawah pohon itu, dia duduk situ kan. Oke. Seolah-olah peduli, aduh di sini panas banget, lu mendingan sono deh tuh, adem tuh sono. Maksudnya mah lu sono deh, gitu. Ya. Farufi'at lana ghanam. Taunya kita ini dibawakan kambing-kambing. Ya ini datanglah entahlah orang nyumbang atau emang punya kita, dibawakan kambing-kambing. Oke. Yang masih berisi ini susunya. Fantalaqa faja' bi'us. Akhirnya bergeraklah Ibnu Sayyad itu mengambil susu itu, susu dari kambing. Faja' bi'us, kemudian dia mendatangiku membawa bawal yang ini kayak baskom gitu, mangkok besar, membawa susu kambing dan dia menawarkannya kepadaku. Ya Allah, kata Abu Sa'id Al-Khudri ini. Faqal ishrab Abu Sa'id, minumlah wahai Abu Sa'id. Kebayang gak lu ditawarin minum sama orang? Minumlah wahai Abu Sa'id. Fakultu, dia berkata, innal harra syadid wal laban har. Kata, duh ini panasnya lagi luar biasa, susunya juga panas tuh, ntar deh. Gitu. Ma bi illa anni akrah an ashrab an yadi. Bukan apa-apa, aku gak mau minum dari tangan dia nih. Takut Abu Sa'id Al-Khudri ini, takut sama dia. Faqal, akhirnya dia berkata dengan tenang nih orang, yakni Ibnu Sayyad berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id, laqad hamamtu an akhudha hablan fa'u'alliquhu bi syajarah thumma akhtaniq mimma yaqulu liyan nas. Wahai Abu Sa'id, kau tahukah, kadang nih aku pengen ngambil tali, kemudian aku ikat tuh tali di pohon itu, kemudian gue gantung diri gue deh biar gue mati. Pegel ngedengar kata orang. Dia ngomong gitu nuh. Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, man khafiya alaihi hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khafiya alaikum ma'syaral ansar. Apabila ada orang yang emang belum pernah dengar hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kalian orangnya, kalian orang-orang Ansar yang banyak mendengar hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alasta a'laman nas bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah engkau orang yang paling mengenal dan menguasai banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa kafir wa ana muslim? Bukankah Rasul sudah jelas-jelas bilang sallallahu alaihi wasallam, dia yakni Dajjal kafir dan aku kan muslim. Wah, melas gak? Hah? Awalaysa qad qala Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa aqim la yuladu lahu? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, dia mandul, nggak bisa punya anak. Wa ana qad taraktu waladi bil Madinah, dan aku punya anak di Madinah, kalian semua tahu. Awalaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu ad-dajjal al-Madinah wala Makkah? Bukankah Rasul juga bilang bahwasanya Dajjal nggak bisa memasuki Mekah, nggak bisa memasuki Madinah. Wana dakhaltu Makkah hajan, dan aku masuk ke Mekah hajian. Melas gak? Miris ya? Aku berangkat dari Madinah, aku dari dalam kota Madinah dan menuju Makkah untuk berhaji. Qala Abu Sa'id Al-Khudri, akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, hatta kidtu an a'dzarah. Hampir aku menguzur dia nih, mengasihani iba dan memberi dia uzur, dan hampir aku nggak waspada dari dia. Begitu kata Abu Sa'id Al-Khudri. Semakal tiba-tiba dia ngomong nih, Ibnu Sayyad ngomong, wa wallahi inni la a'rifuhu wa a'rif maulidah wa aina huwa al-an. Dan sungguh aku nih sebenarnya tahu, aku kenal siapa itu Dajjal.
Aku tahu dia lahir di mana, aku tahu bapak dan ibunya siapa, dan aku tahu dia di mana sekarang. Kata Abu Sa'id, taban laka, secilaka lu seharian. Barusan hampir gua kesian sama lo. Taunya lu tahu dia di mana, bang sesohiban nih. Dapat gak? Taban laka sairul syalan lu. Gitu bahasa kita. Suwe lu. Barusan hampir nih gue nih. Hampir iba. Jadi mengasihaninya dan hampir menurunkan kewaspadaan. Tahu dia bilang kabar-kabar yang bahkan Rasul nggak tahu dia di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa, Rasul nggak tahu. Kok bisa lu tahu bang saya sahiban kalau nggak lu? Di lafaz lain di riwayat Imam Muslim rahimahullah, qala Ibnu Sayyad wa akhadhatni minhu dhamama. Abu Sa'id cerita bahwasanya Ibnu Sayyad berkata kepadaku dan aku pun mulai merasa iba padanya. Ibnu Sayyad berkata, hadza adzartun nas. Aku maklumin sih emang sikap manusia kepadaku. Begitu kata Ibnu Sayyad. Mali walakum ya ashab Muhammad. Kalau orang-orang awam, orang-orang jauh, aku wajar deh, aku ngertiin mereka takut padaku. Tapi kalian wahai sahabat-sahabat Muhammad, apa sih masalah aku dengan kalian? Ya, ini kalian bukan awam, kalian tahu. Gitu. Iya kan? Alam yakul Nabiullah, bukankah Nabiullah berkata sallallahu alaihi wasallam, innahu Yahudi, bahwasanya Dajjal adalah Yahudi. Wa qad aslam, dan aku udah muslim, aku udah berislam. Wa qal wala yulad lahu, bukankah Nabi berkata bahwasanya dia mandul tidak bisa melahirkan. Wa qad wulidani, adapun aku beranak. Wa qal innallaha qad harrama alaihi Makkah, dan Rasul berkata bahwasanya Allah mengharamkan Mekah atas Dajjal. Wa qad haji, dan aku kan udah hajian. Kenapalah kalian nih wahai? Yani kalau orang-orang awam jauh terus benci takut padaku, wajar lah. Kalian nih orang-orang yang tahu dan dekat kepada Rasul, dapat banyak bimbingan Rasul. Kok begini sih, begitu. Sampai akhirnya nggak tega si Abu Sa'id Al-Khudri kepada Ibnu Sayyad ini. Kan famazal hatta kad ya'khudh fi qawli ay ya'khudha fiyya qawlu. Terus dia mengungkapkan uzur-uzurnya ini, hampir aku kena hatiku, kata Abu Sa'id. Faqala lahu, amma wallah inni la a'lam al-an haithuhu wa arif abahu wa ummah. Tapi wallah, kata Ibnu Sayyad nih, dia berkata, sesungguhnya aku benar-benar mengetahui di mana posisi dia sekarang, dan aku tahu di mana siapa ayahnya dan siapa ibunya. Okay? Kan akhirnya Abu Sa'id berkata, ayusurruk annaka dzalika ar-rajul, ayusurruk annaka dzalika ar-rajul. Happy nggak kau? Apakah kau happy apabila engkau adalah dia? Engkau adalah Masih Ad-Dajjal. Ayasurruk annaka dzalika ar-rajul. Apakah kau terima kalau kau memang adalah dia ternyata? Gitu. Faqal law urida alai maka andai saja itu ditawarkan kepadaku posisi Al-Masih Ad-Dajjal, maka aku nggak benci kok. Mampus lu. Begitu loh katanya. Ditawarin di posisi orang yang ngaku Allah, dia bilang nggak benci, nggak nolak. Bayangkan, ditawarkan kepadanya untuk jadi seseorang yang mengaku bahwa saya aku adalah Allah, dan dia tak membenci dan menolaknya. Dikarenakan perkara demikianlah, dan dikarenakan kabar-kabar lain tentangnya, maka perkara Ibnu Sayyad masih belum jelas dan disepakati oleh para ulama. Sebagian berkata dialah Al-Masih Ad-Dajjal, sebagian berkata dia bukan Al-Masih Ad-Dajjal. Ia mendapatkan kabar-kabar gaib dari syaitan. Ia mengembang tubuhnya sehingga memenuhi jalanan. Ia tahu di mana posisi Dajjal, siapa ibu dan bapaknya Dajjal. Sementara kabar-kabar tersebut disembunyikan bahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berani berkata demikian, kemungkinan ia berkata, akulah orangnya. Hakikatnya begitu. Atau minimal sohiban lah. Namun di waktu yang sama, dia memasuki Mekah, dia masuk Madinah,
dia berislam. Ini nggak bisa Dajjal nih, ini hal-hal yang nggak bisa dilakukan Dajjal. Bahkan dia berhaji, bahkan memiliki banyak anak. Bahkan salah seorang anaknya adalah tabi'in thiqah yang dipercaya riwayatnya, yaitu Umarah ibnu Sayyad rahimahullah. Wallahu a'lam. Kesimpulan ulama yang paling kita condong kepadanya adalah laisa huwa dajjal walakinnahu dajjalun min dajajilah. Dia bukan dajjal besar, tapi dia masuk kategori dajjal-dajjal kecil. Dajjalun minad dajjajil. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, wa qad ashkala Amr ibn Sayyadin 'ala an-nasi hatta qila fihi kullu qaul. Sungguh perkara Ibnu Sayyad ini benar-benar misterius bagi para manusia, benar-benar memusingkan bagi para manusia, sehingga banyak orang berkesimpulan berbeda-beda gitu ya. Dan kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata di riwayat Abu Dawud, faqidna Ibnu Sayyad yaumal harrah. Kami kehilangan Ibnu Sayyad di yaumul harrah. Fitnah al-harrah, hilang, nggak ketahuan, jasadnya nggak ada, orangnya nggak ada. Tuh, nambah pertanyaan lagi gak? Dia bisa ngilang Jal, dia bisa teleport, pokoknya hilang aja, udah nggak ketahuan. Waktu fitnah yaumul harrah. Yaumul harrah ini rangkaian fitnah yang terjadi di era sahabat radhiyallahu anhum, akhir-akhir era sahabat radhiyallahu anhum. Ini rangkaian fitnah dari Abdullah bin Zubair waktu itu, yang akhirnya melepaskan diri dari, bukan melepaskan diri, dia melihat bahwasanya dia tidak termasuk di bawah kuasa Yazid bin Muawiyah di Syam. Abdullah bin Zubair, sama di Mekah ada Ibnu Hanzalah. Oke, di Madinah ada Ibnu Hanzalah, di Mekah Abdullah ibnu Zubair. Mereka mengusir gubernur-gubernur yang dari Syam, dan akhirnya mereka mendirikan pemerintahan sendiri. Dikirimlah pasukan dari sini, dari Syam, untuk sikat kaum muslimin yang melepaskan diri dari sono, dari kekuasaan pusat. Nah, diantaranya yang di Madinah ini dikenal fitnah ini dengan nama fitnah al-harrah, fitnah yaumul harrah. Harrah dikarenakan peperangannya terjadi di sebuah tempat yang dimana batunya hitam-hitam, batu dan pasirnya hitam-hitam karena sisa vulkanik, wallahu alam, hasil alam, itu makanya dibilang harrah di situ karena fitnah itu. Ala kulli hal, di kejadian itu Ibnu Sayyad hilang, nggak ketemu. Dikata masih hidup, orangnya mana? Dikata mati, jasadnya mana? Nggak ada, hilang di hari harrah. Sampai keluarganya juga nggak tahu kemana gitu. Mana dia nggak tahu. Oke?